Modus penipuan jasa pelunasan pinjol, waspadai janji manis yang menjerumuskan. Di era digital ini, pinjaman online atau pinjol telah menjadi solusi instan bagi banyak orang yang membutuhkan dana cepat. Akan tetapi, kemudahan akses ini juga memunculkan sisi gelap, penipuan berkedok jasa pelunasan pinjol. Modus penipuan ini menjerat korban dengan janji manis untuk melunasi utang pinjol dengan biaya murah. Mereka memanfaatkan keputusasaan dan kurangnya literasi finansial masyarakat. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Para penipu ini biasanya beroperasi melalui platform media sosial. Mereka menawarkan jasa pelunasan utang pinjol dengan iming-iming yang sangat menggiurkan. Misalnya, mereka mengklaim bisa melunasi utang puluhan juta rupiah hanya dengan membayar sebagian kecil saja. Tawaran ini tentu saja sangat menarik, terutama bagi mereka yang sedang terlilit utang dan didesak oleh debt collector. Namun di balik tawaran yang terkesan seperti solusi ajaib ini, tersembunyi niat jahat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Para penipu ini sangat lihai dalam memainkan psikologi korban. Mereka memanfaatkan rasa takut, cemas, dan putus asa yang dirasakan oleh orang-orang yang terlilit utang pinjol. Dengan taktik manipulatif, mereka membujuk korban untuk percaya bahwa jasa pelunasan mereka adalah satu-satunya jalan keluar. Padahal, semua itu hanyalah tipu muslihat belaka. Jangan mudah tergiur dengan janji manis mereka. Selalu ingat bahwa tidak ada jalan pintas yang mudah untuk menyelesaikan masalah utang. Waspadalah, dan jangan sampai menjadi korban berikutnya dari modus penipuan jasa pelunasan pinjol. Kedok religius, memanfaatkan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Salah satu modus yang sering digunakan oleh para penipu jasa pelunasan pinjol adalah dengan menggunakan kedok agama. Mereka menyelipkan ayat-ayat suci, kata-kata bijak, atau simbol-simbol agama dalam setiap promosinya. Tujuannya jelas untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan calon korban. Mereka ingin terkesan sebagai sosok yang religius, berempati, dan tulus ingin membantu sesama. Misalnya, mereka menyelipkan kalimat seperti, "Kami membantu sesama atas dasar rasa kemanusiaan dan ridho ilahi," atau, "Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, termasuk masalah utang piutang. Serahkan semuanya kepada Allah SWT." Kalimat-kalimat seperti ini tentu saja sangat efektif untuk meluluhkan hati calon korban yang sedang kalut dan putus asa. Mereka juga seringkali mengunggah foto-foto kegiatan keagamaan seperti pengajian, santunan anak yatim, atau pembangunan masjid. Semua itu mereka lakukan untuk semakin meyakinkan calon korban bahwa mereka adalah orang baik yang layak dipercaya. Padahal, di balik topeng religius itu, tersembunyi niat busuk untuk menipu dan meraup keuntungan pribadi. Jangan mudah terpedaya dengan kedok religius yang mereka gunakan. Ingatlah bahwa agama mengajarkan kita untuk jujur dan tidak merugikan orang lain. Jika ada tawaran jasa pelunasan pinjol yang terkesan too good to be true, maka itu adalah penipuan. Testimoni palsu, menggiring opini dengan kebohongan. Taktik lain yang sering digunakan oleh penipu jasa pelunasan pinjol adalah dengan menggunakan testimoni palsu. Mereka akan menampilkan tangkapan layar percakapan atau video testimoni dari orang-orang yang mengaku telah berhasil terbebas dari utang pinjol berkat jasa mereka. Testimoni-testimoni ini dikemas sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan dan menggugah emosi calon korban. Namun, jangan mudah percaya, testimoni yang ditampilkan belum tentu asli. Bisa saja mereka membayar orang lain untuk memberikan testimoni palsu, atau bahkan mereka sendiri yang membuat akun palsu untuk memberikan testimoni. Tujuannya hanya satu, untuk meyakinkan calon korban bahwa jasa pelunasan mereka benar-benar efektif dan terpercaya. Perhatikan dengan seksama testimoni yang ditampilkan. Apakah foto profilnya terlihat natural, atau seperti hasil editan? Apakah bahasa yang digunakan dalam testimoni terkesan natural atau dibuat-buat? Jika Anda merasa ada yang janggal, maka sebaiknya jangan mudah percaya. Ingatlah bahwa testimoni hanyalah salah satu bentuk marketing. Jangan jadikan testimoni sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Lakukan riset dan verifikasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pelunasan pinjol. Biaya admin dan data pribadi, jebakan Batman awal penipuan. Setelah berhasil menarik perhatian dan membangun kepercayaan calon korban, para penipu jasa pelunasan pinjol akan mulai melancarkan aksinya. Mereka akan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau biaya proses pelunasan. Besaran biaya admin ini bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Mereka akan mendesak calon korban untuk segera mentransfer biaya admin dengan berbagai alasan. Misalnya, mereka mengatakan bahwa kuota pelunasan terbatas, atau akan ada kenaikan biaya admin, jika tidak segera ditransfer. Tujuannya adalah agar calon korban panik dan segera mentransfer uang tanpa berpikir panjang.
Selain biaya admin, para penipu ini juga akan meminta data pribadi calon korban, seperti foto KTP, NPWP, kartu keluarga, bahkan data rekening bank. Mereka berdalih bahwa data-data ini diperlukan untuk proses verifikasi dan pelunasan utang. Padahal, data-data ini akan mereka salahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti penipuan kartu kredit atau pembukaan rekening bodong. Jangan pernah memberikan data pribadi Anda kepada pihak yang tidak dikenal, termasuk jasa pelunasan pinjol. Data pribadi Anda sangat berharga dan bisa disalahgunakan untuk tindakan kriminal. Waspadalah dan selalu berhati-hati. Menghilang setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah berhasil mendapatkan uang dan data pribadi korban, para penipu jasa pelunasan pinjol akan segera menghilang. Mereka akan memblokir nomor telepon dan akun media sosial korban sehingga tidak bisa dihubungi lagi. Uang dan data pribadi korban pun lenyap dibawa kabur. Para korban yang terlanjur tertipu hanya bisa gigit jari. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga data pribadi yang sangat berharga. Data pribadi ini bisa disalahgunakan untuk berbagai tindakan kriminal, seperti penipuan online, pembobolan rekening bank, atau bahkan pencurian identitas. Modus penipuan jasa pelunasan pinjol ini sudah memakan banyak korban. Para korban berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat awam yang kurang literasi finansial, hingga orang-orang berpendidikan yang terjebak dalam kepanikan dan keputusasaan.